Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 65 ayat 17-21. Tidak akan terdengar lagi bunyi tangisan dan bunyi erang. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergibanglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43-54. Lihat anakmu hidup. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Bertobat bukan hanya berpaling dari dosa-dosa kita, tetapi juga berarti memalingkan wajah kita kepada Allah dan percaya pada perkataannya, baik yang berupa perintah maupun yang berupa janji. Inilah iman yang ditunjukkan oleh pegawai istana itu, yaitu percaya pada sabda Yesus. Meskipun Yesus tidak datang ke rumahnya dan hanya bersabda, pegawai istana itu tidak kecewa dan percaya akan perkataan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ia percaya meskipun belum melihat tanda atau bukti. Percaya pada sabda Allah mencakup juga percaya pada janji-janji yang diberikan Allah. Seringkali relasi dengan orang lain membuat kita kecewa dan tidak percaya jika orang lain berjanji kepada kita. Maka kita perlu belajar untuk percaya pada janji Allah, karena Allah selalu menepati janjinya. Iman harus membantu budi dan indera kita untuk berani berpasrah. Tanpa sikap percaya dan pasrah, kita susah mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Setia. Hapuslah semua pengalaman pahit kami akan ketidaksetiaan yang pernah kami alami, agar kami dapat sungguh percaya pada janji-Mu. Amin.